Kalau rumusnya, siapa yang bermanfaat bagi alam, yaitu yang masih dijaga oleh alam itu sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, untuk selalu mawas diri. Sugeng dalu Mas Gareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula sak kanca-kanca anggen rawuh teng mriki pindah silaturahmi ping pirane belajar, istilahipun belajar tentang kaweruh dari sejarah panjenengan, yang intinya dari pitutur panjenengan mbok pilih mengki saged dados pepadang tumrap kanca-kanca sak tim niki, ugi saged pepadang tumrap sedaya nonton di rumah. Pindah kulaturaken sembah nyuwun sanget rawuhipun sedaya sami diparingi segera waras kuat slamet saengga saged dugi teng dalem kula. Ingkang kaping kalihipun mugi sedaya saged ndadosaken manfaat. Nggih. Gini Mas Gareng, ini kan lagi viral di medsos di mana-mana ya. Itu banyak peramal atau meramalkan kejadian yang akan datang. Ada sebenarnya ada indigo gitu, meramalkan kejadian yang akan datang. Itu menurut pandangannya Mas Gareng itu kalau kayak gitu seperti apa Mas Gareng? Kan sama aja itu bisi kerso kan. Nah itu menurut pandangan Mas Gareng gimana? Monggo Mas Gareng. Ya, kalau menurut saya sih sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena setiap individu apapun itu disebut indigo, diberi kelebihan seperti itu kan sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Cuma yang perlu disikapi koridornya. Kadang terlalu vulgar. Soalnya saya pribadi tetap mempunyai prinsip rahasia tetap menjadi rahasia di tangan Tuhan. Jikalau ada manusia yang diberi kelebihan sedikit terus berani mengungkap, seolah-olah ranahnya yang maha kuasa yang lebih tahu segalanya itu gimana. Tapi ya nggak apa-apa. Sudah banyak sebenarnya seperti itu. Kalau sering diungkap terus apa yang menjadi hal-hal fenomena alam yang kejadian yang belum terjadi diungkap, lama-lama kan kesakralannya memudar, hilang. Ya betul. Jadi udah kalau sering diungkap akhirnya orang bahasa Jawanya cegeh. Alah, bolak-balik beramal 2012 tahun 2000 bahkan untuk belakang-belakang katanya ada gini. Orang kan nggak percaya lagi seperti itu. Iya. Kan seperti itu. Ya. Kalau ada kebenaran cerita yang sebenarnya malah kadang ditolak oleh umum. Paling podo koyok sing kae-kae. Itu kesakralannya hilang. Terus sering dikait-kaitkan dengan langsung punjer. Tanah Jawa kan punya seorang pujangga yang
Sri Aji Joyoboyo itu dengan jongkok-jongkoknya seperti itu. Beliau memiliki kemampuan yang seperti itu, toh nyatanya tetap sanepan, enggak vulgar, enggak menyebut langsung tes kan enggak, karena beliau tahu koridor-koridor gaib itu seperti apa. Maksudnya tidak menyebut sebuah label atau sebuah, tetap memakai bahasa sanepan. Iya, tetap diberi perumpamaan. Kayak bahasa sanepan kan itu kiasan, bahasa kias. Terus menurut Mas Gareng, berdampakkah kepada seorang yang istilahnya membedah ataupun seorang tokoh peramal itu sendiri? Jika koridornya sudah dalam konteks disi kerso dan itu terlalu dipercaya sama masyarakat umum hingga menimbulkan hal yang bersifat gaduh apa? Iya, membuat heboh, akhirnya orang malah justru panik dan lain sebagainya, kan malah justru tidak, ya kurang bagus lah, kurang baik kalau menurut saya. Tapi kalau intinya untuk mawas diri, baik. Hal seperti itu. Meskipun intinya untuk mawas diri, tetap harus memakai bahasa sanepan. Ya kalau menurut saya tetap untuk koridor seperti itu jangan terlalu vulgar lah diumbar, karena itu tadi sakral, hal yang belum terjadi diungkap terus diulang sama A, si B, si C, dan kan banyak. Kalau itu menjadi viral kan berarti ada lebih dari satu individu kan, hingga akhirnya menjadi viral dan lain sebagainya. Jadi kesakralannya hal-hal yang seperti itu akhirnya memudar, orang menjadi nggak percaya lagi. Kalau kilas balik sejarah nabi-nabi kan juga seperti itu. Bisa dikasih contoh, Mas Gareng? Sudah banyak nabi rasul diutus oleh Yang Maha Kuasa itu turun ke bumi untuk menata tatanan yang sudah carut marut amburadul, mesti diturunkan satu. Itu dalam siarnya mesti tetap mengingatkan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ya istilahnya dapet manusia itu sendiri, manusia itu kan akhirnya ya seperti itulah. Sudah berulang kali hal yang seperti itu dikabarkan, Kalau menurut Mas Gareng, kondisi alam yang lagi bahasanya gimana ya, kurang bersahabat, itu bisa dihentikan atau bisa dikendalikan oleh makhluk? Tidak. Kalau menurut saya ya Mas ya, namanya alam itu sudah di luar kehendak kita ya. Sebagai seorang makhluk. Iya. Secara logika saja bumi mengalami rotasi perputaran. Bulan, matahari. Ada kalanya masa-masa itu kan memang ada kesejajaran ini antara planet-planet yang satu dengan yang lainnya, antar galaksi dan lain sebagainya. Nah, itu menimbulkan gesekan. Itu pasti terjadi sesuatu fenomena. Jadi nggak perlu diramal-ramal yang seperti apa, memang itu sudah menjadi kehendak desain dari. Tidak, maksud saya, bisakah makhluk itu sendiri menghentikan bencana yang lagi sekarang melanda khususnya Indonesia? Sebagai makhluk, kita semua termasuk salah satu makhluk itu. Dalam porsi kita hanya berdoa, memohon. Kalau untuk istilahnya menghentikan, istilah tangeh lamun Jawanya itu berat karena itu alam. Jadi kita sudah menjadi kehendak. Iya, sudah menjadi kehendak karena ya itu tadi sistem perputaran dan lain sebagainya itu kan memang ada sistemnya, udah diatur sama Yang Maha Kuasa, Dia yang Maha mengatur segalanya.
Kalau menurut saya begitu. Terus gini Mas Gareng, apakah seorang peramal itu kan dia bisa meramalkan masa depan ya? Apakah seorang peramal itu akan mendapatkan dampak dari ramalannya? Seperti yang sudah saya bilang tadi ya Mas Yanun Sewu, jika ranah atau koridornya sudah melebihi batas dan itu tidak menjadikan manfaat, malah menjadikan suatu Kegaduhan. iya, kepanikan dan lain sebagainya, kan yang Maha Kuasa tetap tahu, memiliki aturan-aturan sendiri loh. Ki nek menungso tak paringi keluwihan, kok malah koyoknya ini, tetap ada efek dampaknya, tetap ada menurut saya. Maksudnya syarat dan ketentuan tetap berlaku. Tetap. Soalnya yang diungkap itu goib. Sesuatu yang goib itu memang disembunyikan pada dasarnya. Nggih napa mboten wonten tak ayate ngoten-ngoten ten Al-Qur'an. Betul Mas Gareng ya. Nah, Bisa dikatakan sebuah tabu. Nggih Mas Gareng niku. ya hal-hal yang tabu yang harusnya memang bisa diungkap, tapi memang dengan kebijaksanaan, memakai kiasan atau sanepan-sanepan lah istilahnya, harusnya kan dengan kebijaksanaan seperti itu, tidak vulgar. Iya Mas Gareng, apa pesan panjenengan dalam menyikapi keadaan dan situasi yang terjadi saat ini? 2022 intinya tetap sama Mas, kalau saya mawas diri dan tetap yakin dengan apa yang sudah kita lakukan, kita jalani. Kan tetap beragama semua nggih, gadah Gusti Allah semua, gadah iman, gadah kepercayaan. Tetap yakin dengan apa yang dijalani. Syukur-syukur mau berdoa, mendoakan untuk keluarga, teman-teman, saudara. Yang bisa diingatkan, ayo monggo diingatkan untuk kembali. Kalau istilahnya apa, Mas Jenggot? Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan. Untuk selalu mawas diri. Oke lah, peramal-peramal itu mengungkap sesuatu yang kalau disimak kan ngeri. Tapi kalau mindset kita udah ke dogma, ke doktrin, takut, kan ya repot. Betul. Seolah-olah tidak punya iman, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Segalanya. Jadi ya tetap mendekatkan diri itu penting dengan segala cara, apa yang diyakini, apa yang dijalankan, tetap diyakini. Berarti jadi manfaat. Bisa digarisbesari, kita tetap mendekat dengan cara apapun yang kita imani sendiri-sendiri. Yang penting tidak keluar dari koridor ajaran-ajaran yang sudah diimani, ajarkan. Ya, salah satunya agama-agama itu. Kalau rumusnya, siapa yang bermanfaat bagi alam, yaitu yang masih dijaga oleh alam itu sendiri. Menurut saya seperti itu, Mas Guru, Mas Jenggot. Ya.